Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe ya. Jangan terlalu berlebihan, Mbak. Pak, semua ini sudah menjadi tugas dan kewajiban saya. Ucap Mirna terdengar agak canggung dengan topik kali ini. Kamu selalu saja begitu, Mir. Menambah rasa kekaguman saya sama kamu. Zaskia menimpali. Saya menelan ludah. Andai saja Zaskia tahu bahwa Mirna adalah orang ketiga dalam pernikahan kami, akankah dia tetap mengagumi wanita itu? Pikiran saya jadi tidak tenang. Untuk sesaat, pembicaraan yang dilakukan oleh kedua orang wanita tersebut membuat tempat duduk saya semakin panas. Saya melihat ibu dan mama pun kelihatan kaget sekaligus bingung. Apa mereka bisa merasakan bagaimana perasaan saya saat ini? Mas, katanya tadi ada yang mau Mas bicarakan. Apa? Tanya Zaskia lembut. Saya tengah duduk di tepi ranjang, menemani Zaskia yang katanya ingin istirahat. Bukankah kamu juga mau mengatakan sesuatu sama saya? Ayo, katakan ada apa. Sebenarnya saya tidak tahu harus memulainya dari mana. Rasa gugup tiba-tiba menghampiri begitu saja. Iya, tapi Mas duluan, imbuhnya. Saya menghela napas sesaat. Ladies first deh, ucap saya. Zaskia tersenyum mengembang. Ya Allah, akankah senyum ini akan tetap terlukis indah di wajah cantiknya saat dia tahu bahwa saya sudah menikah lagi dengan wanita lain? Semua dugaan-dugaan kembali berkelebat bagai bayangan yang menghantui. Namun ucapan papa kembali terngiang di telinga saya. Sebaiknya kamu segera ungkapkan kepada Zaskia, Rif. Semakin cepat lebih baik, sebelum terlambat. Papa yakin Zaskia akan bijaksana dalam menyikapi masalah ini. Saya mau kamu duluan, sambung Zaskia. Saya mencoba untuk memberanikan diri. Mengundur-undur hanya membuat perasaan saya jadi tambah tak menentu. Apapun resikonya saya harus siap. Bismillah, mudahkan lisan saya ya Allah. Apakah kamu mencintai saya? Dahi Zaskia mengkerut mendengar pertanyaan saya. Kenapa harus bertanya seperti itu? Langsung to the point aja deh Mas, ujarnya sedikit tersipu. Saya ingin mendengar dari kamu langsung saat ini. Saya berusaha memasang wajah serius mungkin. Tentu saya mencintai kamu Mas. Wajah itu pun kemudian tertunduk. Kurang lebih sudah 6 tahun kami menikah. Zaskia masih saja malu mengungkapkan perasaannya kepada saya. Bagi saya jawaban dari pertanyaan tersebut sangat penting saat ini. Menurut kamu, saya ini suami yang seperti apa? Zaskia mendongakkan kepala. Sepasang matanya menangkap keseriusan di mata saya. Ada garis kebingungan pada wajah cantiknya. Mas itu suami yang saleh, imam yang baik, bertanggung jawab, kuat dalam memegang prinsip, sayang sama keluarga dan setia. Saya menelan ludah mendengar kalimat terakhir Zaskia. Hanya itu, Zaskia pun menganggukkan kepalanya. Pertanyaan terakhir, apa kamu bisa merasakan bagaimana cinta dan sayangnya saya sama kamu? Wajah itu pun segera mengangguk. Tentu saya bisa merasakan. Saya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar hingga detik ini dan saya merasa bersyukur mempunyai suami seperti kamu Mas. Memangnya ada apa sih Mas? Saya jadi merasa aneh, ungkap Zaskia. Saya mengulas senyum sambil terus berharap semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Meskipun saya tahu ini tidak akan mudah, namun sekaranglah saatnya untuk mengakui sesuatu yang mungkin bisa merubah rasa cinta Zaskia menjadi benci. Kia, dengarkan saya. Saya berharap perasaan kamu tidak berubah setelah mendengar apa yang akan saya sampaikan. Tiba-tiba dada saya serasa sesak, membuat saya kesulitan dalam bernafas. Namun, permainan ini harus segera berakhir. Toh saya tidak berbuat dosa ataupun melanggar agama. Saya benar-benar sudah pasrah. Saya menarik nafas dalam. Sebenarnya saya sudah menikah dengan Mirna tepat di hari kamu bangun dari koma. Maafkan saya karena sudah melukai hati kamu. Saya tidak berani menatap wajah itu. Saya yakin perasaannya pasti sangat hancur saat ini. Ada lagi yang ingin kamu katakan Mas? Saya akhirnya mendongakkan kepala. Zaskia melepaskan genggaman tangan saya. Suaranya terdengar bergetar. Benar saja wajah itu sudah memerah. Air mata mengaliri kedua pipi tirus miliknya. Ya Allah, apa yang telah saya lakukan? Wajah itu menatap lurus bukan ke arah saya. Zaskia membuang muka. Maafkan saya Kia. Jadi selama ini kamu menyembunyikan hal ini dari saya Mas. Zaskia memotong kalimat saya. Nada suaranya pun meninggi. Sungguh saya tidak percaya. Zaskia belum pernah seperti ini sebelumnya. Apa sekarang dia membenci saya?
Kenapa sikap wanita bisa begitu cepat berubah? Saya mencoba untuk meraih tangannya, namun Zaskia menghindar, tidak peduli. Kamu belum jawab pertanyaan saya, Mas. Zaskia masih memalingkan muka. Saya sedang mencari waktu yang tepat. Saya berusaha untuk tidak terpancing emosi dengan sikapnya. Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik. Kenapa baru sekarang, Mas? Zaskia terseduh. Istri saya tersebut menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tubuhnya berguncang, kelihatannya saya benar-benar telah menyakiti perasaan wanita berwajah teduh itu. Saya merengkuh tubuhnya dalam dekapan. Zaskia mematung. Dia sama sekali tidak membalas. Lepaskan saya, Mas. Tiba-tiba Zaskia meronta dalam pelukan saya. Dengan berat hati saya mengikuti permintaannya. Zaskia kini tengah terisak dalam marahnya. Kamu boleh marah, kamu boleh maki saya, tapi tolong jangan seperti ini, maafkan saya. Ucap saya mengibah, tepatnya memohon. Jika ada yang bisa saya lakukan agar Zaskia tidak menangis lagi, akan saya lakukan. Saya tidak tahan melihat Zaskia seperti saat sekarang ini. Tega kamu mohongin saya, Mas. Kamu ada main di belakang saya. Saya benci kamu, Mas, saya benci. Ucap Zaskia setengah berteriak. Dia histeris meratapi dirinya. Apa maksud kamu? Saya tidak pernah memohongi kamu. Bahkan saya belum pernah menyentuh Mirna sama sekali. Kalimat yang mungkin bernada pembelaan dari saya di telinga Zaskia. Saya merasa harus menyampaikannya. Saya tidak ingin terjadi salah paham, karena kenyataannya memang seperti itu. Saya bisa mengerti jika kamu marah, tapi saya tidak sedang berbohong. Percayalah, kamu tahu saya dengan pasti. Cukup, Mas, cukup. Saya tidak mau dengar lagi. Sebaiknya kamu keluar. Zaskia menutupi kedua telinganya dengan tangan. Zaskia, tolong, berpikir jernihlah. Pada kenyataannya saya memang menduakan kamu, tapi saya tidak berbohong. Saya tidak pernah bermain di belakang kamu. Bahkan kami baru saja menikah. Sekali lagi maafkan saya. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Akankah Zaskia meminta cerai dari saya? Tidak, saya tidak akan melepaskannya. Sebaiknya kamu pergi, Mas. Biarkan saya sendiri. Suara Zaskia terdengar parau dan mulai melemah. Tubuh wanita yang sangat saya cintai itu kemudian mematung, namun air mata masih saja mengaliri kedua pipinya. Sepertinya saya memang harus mengalah dan memberikan ruang bagi Zaskia untuk menenangkan dirinya sendiri. Baiklah, saya akan pergi, tapi tolong jangan ikuti amarah kamu. Ucap saya memohon. Dengan berat hati saya membalikkan badan, melangkah pergi dari kamar kami. Bukankah sebelumnya saya sudah pasrah, memasrahkan semuanya kepada Allah? Sekarang saya hanya bisa berdoa dan berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja.